Halo guys, welcome to Noob Signer. Di video kali ini kita akan membuat sebuah template dari website resep makanan. Jadi gue membuat website ini itu terinspirasi dari karena sebelumnya itu gue nonton nge-rewatch anime Shokugeki no Soma. Jadi gue terinspirasi, untuk next content gue buat coba template website sebuah resep makanan. Jadi di sini data-datanya, resep-resepnya nanti itu gambar-gambarnya juga dari animasi Shokugeki no Soma. Jadi thanks to Shokugeki no Soma fandom. Jadi gue ngambil datanya di sini nanti inspirasinya. Nah, langsung ke kodenya aja. Nah, di sini gue punya resepnya. Kalau kalian tanya, gue buat sendiri. Jadi di variabel statis ya. Nih, kalau kalian lihat ini gue ngambilnya purchase dari yang ada di website Shokugeki no Soma fandom tadi. Nah, gue cuma ngambil 3 resep karena ini panjang banget ya. Jadi gue nggak saranin, bener-bener nggak recommended untuk buat aplikasi. Jadi kalau kalian aplikasi ya wajib pakai database. Ini gue cuma ngambil 3 buat datanya aja karena di sini kita buatnya template ya. Nah, jadi nih ya, kalian buat dulu ini base recipes, gue namain variabelnya. Ada resep caliapin stick down, caliapin stick down. Ini ada image, rating, save, description, ingredients, kemudian steps ya. Nah, ini kalian bisa lihat tuh bentuk dari JSON-nya ya, bentuk dari objeknya kayak gini. Nah, langsung ke kodenya. Jadi di sini gue punya, ini gue komen dulu karena ini errornya belum kita pakai. Header, yang pertama gue punya header, kemudian gue punya page container. Nah, jadi di sini nanti kita mau buat sebuah header ya. Nah, di sini kontennya ya. Oke, ke header. Jadi di header ini gue mau buat sebuah header nanti di sini ya. Di atas ada logonya, kemudian ada title dan ada button search di pojok kanan ini. Gimana? Langsung kita ke header. Jadi header ya. Nggak usah karena kelamaan ya. Kita cari di view komponen, layout dan grid, kemudian layout header dan footer. Nah, di sini kalian bisa pakai ya header, footer, tapi di sini gua footer nggak pakai, jadi cuman header dan ininya aja. Apa namanya ini? Key page containernya. Jadi kita menggunakan key layout ya, key layout. Nah, untuk view ini kalian main-main aja di layout buildernya. Di sini. Nah, kalau punya gue yang ini ya, perhatiin ya, L kecil, H besar ya, kayak gitu. Dari sistem Quasar ya. Kemudian untuk header kita akan pakai atribut di sini elevated. Jadi elevated itu nanti headernya di bawahnya nih ya, ada bayang-bayang. Kalau ini nggak kita pakai, maka ini kan nggak ada nih. Kalau kita pakai elevated, di sini ada bayang-bayang. Biar kelihatan, kita kasih aja langsung backgroundnya dark. Oke. Nah, kontennya kita masukin dulu. Yang pertama itu gue mau buat key toolbar. Kemudian di dalam key toolbar ini gue akan pasang sebuah key avatar. Kemudian image source-nya itu gue akan pakai. Nah, gue udah simpen di sini ya. Microsoft Word ini nanti akan gue masukin semua ke kredit di YouTube. Jadi gue akan pakai yang CDN My Animalist ini. Ini gue lupa gimana bentuk gambarnya. Kita langsung lihat aja. Nah, ini ya. Jadi bentuknya ini. Nah, ini bentuknya. Nah, kemudian key avatarnya udah. Ya. Yang elevatednya gue jelasin lagi. Jadi lihat ini ya, di bawahnya ada bayang-bayang. Kalau ininya gue hapus, maka
elevatednya akan hilang bayang-bayangnya. Jadi ya selera kalau kalian mau pakai atau enggak. Kemudian gue akan tambahin key toolbar title. Jadi gue akan kasih style di sini, style font family aja stylenya. Family gue akan kasih Cambria. Dan ini Shokugeki no Soma. Save, oke, muncul ya. Shokugeki no Soma, atau kalian bisa cursive kalau mau agak lekuk-lekuk dikit, tapi gue Cambria aja. Kemudian yang terakhir kita akan kasih sebuah key button. Nah ini nggak gue set fungsinya ya, jadi cuman pajangan aja karena ini bentuknya kan template ya, bukan sebuah aplikasi jadi gitu. Jadi nanti kalian bisa set sendiri fungsinya untuk kayak mana. Jadi di sini intinya gue akan nambahin button search. Oke, di sini ya button search. Jadi untuk header kita udah jadi kayak gini aja, headernya sederhana. Ada logo, kemudian ada titlenya. Mau kalian ganti nanti terserah. Kemudian ada button searchnya. Oke, langsung kita ke konten yang pertama. Oke, yang selanjutnya kita akan buat background foto. Jadi background foto itu adalah kalau di website ini nanti di bagian sini itu kita akan pasang foto ya. Kalau gua fotonya foto Yukihira Soma. Nah, jadi nanti di sini ada quotes. Langsung aja kita ke kodenya. Nah, untuk background foto kita akan memanfaatkan fitur image aja, simple. Kita akan ke key page yang pertama. Page yang pertama kita akan kasih sebuah komentar di sini untuk menandakan aja kalau kita membuat sebuah konten baru gitu ya. Background foto. Nah, apa isinya dari background foto ini? Nah, isinya kita akan yang pertama membuat sebuah div. Div ini pembungkus awal ya. Div yang pertama ini pembungkus awal, jadi kita kasih row wrap, kemudian justify between item center. Nah, kemudian di dalamnya kita akan tambahkan div lagi, dua buah div ya, dua buah div. Langsung buat aja dua buah div. Jadi untuk div yang pertama ini kita akan isi dengan image. Kita akan tambahkan style dulu. Style itu max width. Jadi kita set maksimal dari widthnya itu 30 VW vertical width. Vertical width. Kemudian kita akan tambahkan class column 4. Ingat ya, pengaturan grid kalau kita main flexbox. Pengaturan grid ini penting. Nah, kemudian isinya apa? Jadi isinya itu adalah key image. Nah, key image dengan source. Nah, untuk fotonya kita akan ngambil dari Godasets di sini juga. Jadi kita pakai yang ini. Dari alphacoders.com ya. alphacoders.com. Kalau untuk publikasi kayaknya nggak bisa ya kita pakai foto orang. Jadi kalian pakai foto yang free atau kalian buat sendiri gitu ya fotonya. Dan kita kasih rasio 1. Jadi bentuknya seperti ini. Nah, jadi di sini ya. Karena kalau rasio ini fungsinya untuk menentukan itunya apa namanya? Ukurannya ya. Jadi kalau misalnya kita pakai 16/9, jadi dia kecil gitu, kita pakai 1 aja, jadi lumayan besar. Oke, yang bagian sini udah. Jadi kalau kita tadi udah buat div yang pertama itu kan callnya 4 ya. Jadi di satu baris ini sebanyak 4 grid column ya, 1, 2, 3, 4 anggaplah kayak gitu. Itu dipakai untuk foto. Nah sisanya kita akan pakai untuk quotesnya Yukihira Soma.
Untuk div yang kedua kita tinggal tambahkan aja kelas call8. Jadi 4 plus 8 12 ya, maksimum kolom. Di dalamnya kita akan tambahkan sebuah div. Dimana div ini nanti isinya adalah quotes-nya si Soma. Kita tambahkan style seperti biasa, font family. Kalau untuk quotes kayaknya gue lebih suka cursive aja. Kemudian kita kasih kelas text heading 6. Nah di dalamnya itu gue udah dapat quotes-nya itu dari memoro.id ya. Kata-kata Mutiara Shokugeki no Soma. Nah jadi gue tulis aja di sini biar nggak nyarinya lagi. Jangan. Oke. Cukup. Siapkan dan buatlah makananmu. Oke. Titik. Nah, kemudian di sini kita akan tambahkan tag B ya, bold artinya Yukihira Soma. Sini kita kasih strip. Nah, jadinya gimana? Nah, ini ya kosong. Kita save, maka jadinya seperti ini gitu. Oke, untuk bagian background foto, kalau gue nyebutnya background foto ya, atau ada juga yang nyebutnya sebagai ini sebagai foto show gitu. Terserah kalian nyebutnya apa ya. Kalau gue background foto ini kita udah selesai, cuman ada foto Soma, kemudian quotes-nya ya, quotes-nya si Soma. Nah, kita lanjut ke bagian card menu. Oke, lanjut ke bagian menu card. Jadi di sini di tampilan website kita, nanti di sini gue mau akan buat sebuah konten di mana ada 3 buah card. Jadi yang pertama itu food, yang kedua drink, yang ketiga dessert. Nah itu juga fungsi dari buttonnya itu nanti gue nggak set fungsinya, jadi kalian bisa imajinasi sendiri atau buat sendiri karena ini template gitu ya. Nah gimana cara buat menunya? Yang pertama kita butuhin, sebenarnya nggak terlalu butuh kalau kalian mau kodenya apa, baris kodenya banyak, tapi di sini gue mau buat variabel aja biar nggak banyak baris kodenya. Gue komen dulu, jadi di sini gue buat menu card variable. Oke, gue buat sebuah konstanta karena ini tetap ya, const, jadi pakainya nggak berubah-berubah menunya. Menu card, kita buat array. Kemudian dalam array ini ada 3 buah objek. Yang objek pertama kita akan isi name nya adalah foods, kemudian iconnya adalah lunch dining. Nah ini kalian bisa ambil dari font google.com. jadi lunch dining itu kayak mana bentuknya? Jadi lunch dining itu bentuknya kayak gini ya, hamburger. Oke. Lunch dining. Kemudian yang terakhir adalah image. Image-nya ini gua ngambil dari, kita buka lagi Word kita, same media content yang ini ya, yang keempat. Kita ambil, kita paste di sini. Oke. Kemudian kita buat lagi yang kedua, objek yang kedua itu adalah drink. Iconnya itu adalah liquor. Kemudian image-nya itu gua ambil dari animestripevo.net. Nah ini dari sini copy, kita paste. Oke, objek yang terakhir itu name-nya adalah dessert. Kemudian iconnya itu adalah cake. Kemudian image-nya itu kita akan ambil dari
randommc.net. randommc.net. Oke, kita udah punya cons menu card. Karena kita buatnya di atas ya, kita harus daftarin dulu di returnnya. Jadi tinggal kalian ketik aja menu card gini. Nah, kalau kalian nggak mau kayak gini, kalian bisa pindahin aja ininya ke sini, tapi menggunakan ref ya, ref. Oke. Kita udah punya menu card, kita balik ke atas. Nah, saatnya kita membuat sebuah konten yang bernama menus card. Oke. Kita buat sebuah div. Kemudian kita isi dengan style min height. Kita set minimal height dari div ini, div menu card itu berapa ya, 65 VH aja, 65 VH. Kemudian kita kasih class, backgroundnya kita kasih background dark. Kemudian kita kasih padding all-nya extra large. Kemudian kita kasih row, justify evenly, items center. Nah, ini untuk pembungkus dari menu card. Nah, kita buat div yang kedua. Div yang kedua ini kita akan isi dengan v4, atribut v4. Jadi kita akan for atau kita buat perulangan dari menu card ini. Jadi nanti div ini akan ada 3 ya, sesuai dengan isi dari menu card. Item, index in menu card. Kemudian kita kasih key-nya, key-nya kita kasih adalah index. Kemudian kita kasih kelas masing-masing adalah kolomnya 3. Nah, setelah itu kita akan save. Maka yang akan muncul adalah ini doang ya, belum ada isinya. Jadi di sini ini 65 VH ke bawah sini, sesuai dengan minimal height yang udah kita tentukan. Nah, kemudian kita akan buat sebuah div. Kita akan kasih style, font family-nya cursive. Nah, ini isinya adalah item ya, menu card dot name. Jadi item dot name isinya adalah itu. Kita save, maka akan muncul ya, nih foods, drink, kemudian dessert. Nah, kita akan kasih dulu kelas di sini, key, padding bottomnya kita kasih medium, kemudian teksnya ukurannya H6, kemudian text center, terus yang terakhir text white. Kita save. Nah, maka ada food, drink, dan dessert. Selanjutnya kita enter dan kita akan buat sebuah card di sini, key card. Nah, key card ini isinya apa? Nah, isinya adalah yang pertama key image. Key image dengan source nya adalah item ya, item dot image yang ini. Jadi di sini ada item dot image. Oke, kita save. Kita lihat hasilnya. Oke, jadi seperti ini ya. Ini kenapa nge-refresh nih? Oke, ini kayaknya nggak mau keload ya. Atau kita cari nanti gambar baru aja. Kita copy, kita tes di sini apakah muncul. Oh, memang nggak muncul ya. Nah, kita cari gambar baru aja.
Ini memang gue kurang recommended kalau kalian langsung taruh email link di sini. Lebih baik kalian pakai database, kemudian image-nya kalian simpan sendiri, jadi bentuknya adalah file jadi bukan link gitu ya. Kita cari Shokugeki no Soma wallpaper. Kita cari di mana ya? Ini kan untuk food ya. Untuk food maka kita cari yang food aja. Food. Nah, ini boleh ya. Ini boleh. Faster di situ. Oke, jadi ya. Nah, ini gua ganti dulu. Jadi yang tadi kita ini kan mau gue taruh kredit ya. Oh, kayaknya sama ya. Sorry. Dah nanti aja lah belakangan. Nah, jadi kita udah punya 3 gambar ya, 3 gambar. Kemudian kita akan taruh sebuah button di sini. Untuk yang gue bilang tadi gue nggak set fungsinya untuk apa, cuman kalau secara guanya itu sebenarnya mau kalau diklik button itu nanti akan muncul dialog menampilkan seluruh resep dari food. Kalau ini yang diklik seluruh resep dari drink gitu ya. Cuman gua nggak buat karena datanya panjang banget itu pasti kan. Kita buat sebuah key button di dalam card ini ya. Key button ini isinya apa? Yang pertama Fab ini adalah floating action button ya. Fab, cari di sini. Kita langsung ke komponen aja. Cari button. Oke, nggak ada di sini. Oh ini ya, floating action button. Kita pakainya yang kayak gini, yang floating ya, floating. Kemudian kita akan tambahin iconnya, itu adalah item.icon. Item.icon. Ingat ya, masih dalam perulangan ini. Kemudian selanjutnya kita tambahin color, yaitu dark. Selanjutnya kita tambahin class. Kelasnya adalah absolute. Kemudian kita tambahin style, top 0. Kemudian right 12px. Selanjutnya transform. Kita kasih translate y sebanyak -50%. Oke, langsung kita tutup. Nah, bentuknya adalah seperti ini. Jadi di sini ya bentuknya. Nah, ini kan kalau diklik nanti, kalau yang gua harapin kan dia akan munculkan dialog nanti di sini ya. Karena datanya kita nggak ada dan terbatas, maka ini gua set aja lah sebagai template tampilannya. Jadi ada button di sini. Ini untuk drink, ini untuk food, ini untuk dessert gitu. Nah, oke, untuk menu card udah jadi. Seperti inilah menu card. Kita langsung lanjut lagi ke bagian best recipes. Oke. Kita lanjut ke best recipes. Jadi best recipes itu nanti di tampilan ini kita di bawah ini ya. Di bawah sini kita akan punya daftar-daftar dari resep yang terbaik lah gitu ya. Nah, variabel datanya atau datanya itu kita akan masukkan ke yang ini tadi, yang cons best recipes. Nah, jadi ini kalau gue buka ya, ini gue tutup dulu yang bawah ini karena terlalu mengganggu. Jadi yang best recipe ini itu kalian nanti ada banyak properties, name, image, rating, save, description, ingredients, steps. Kemudian yang ini sama aja. Ingredients ini kalau yang pertama kita punya yang main, kemudian ada yang sauce, kemudian stepsnya juga ada main dan sauce, seperti itu ya. Kita tutup.
biar nggak mengganggu. Nah, jangan lupa kita akan daftarin di sini untuk base receipts variable. Jadi kita buat di sini ini adalah menu start variable. Kemudian kita akan buat di sini adalah base receipts variable. Kalau komentar-komentar ini mengganggu ya, kalau kalian nggak ditulis ya nggak apa-apa gitu ya. Ini gue buat konten YouTube itu sebagai penanda aja gitu. Tapi kan kalau di pembuatan aplikasi proyek misalnya ya, kalau kalian buat aplikasi jadinya itu ada beberapa komentar yang nggak perlu, kayak ini base receipt variable ini menurut gue nggak perlu komentarnya, cukup yang ini aja di atas ini kan penanda gitu ya, biar enak saat maintenance gitu. Kita buat base receipt, jangan lupa kita udah buat di sini, kita daftarin di returnnya, di export defaultnya kita daftarin variable base receipts. Oke, jadi kita udah punya daftar resep yang akan kita masukkan ke dalam ini. Kita tutup dulu ya. Ini kita tutup. Kemudian ini kita tutup. Ya, oke. Yang akan kita daftarin ke dalam konten dari base receipts. Nah, di sini gue buat komentar dulu. Ini adalah base receipts. Di bawah ini kita akan mulai untuk membuat konten dari base receipt. Yang pertama itu kita butuh sebuah div ya, kita butuh sebuah div. Kemudian gue kasih warna apa enggak ya, kayaknya nggak usah ya, warna putih aja. Kita kasih style min height seperti biasa, kita atur minimal height-nya dulu 55 VH. Kita kasih kelas Kipa XL. Kemudian kita kasih key margin top XL. Save. Nah, maka ini disinilah kita akan taruh daftar resep nanti. Oke, lanjut. Di bawahnya kita akan tambahkan sebuah div dengan kelas itu adalah text H5, kemudian text center. Kemudian gua akan kasih style di sini, font family nya itu adalah Arial. Kemudian gua akan kasih tulisan our base, tag B, base-nya kita bold. Kemudian receipts. Save. Nah, maka munculnya kan seperti ini. Our base receipts. Nah, lanjut kita akan buat sebuah div lagi di sini dengan kelas itu row justify between, kemudian items center. Kenapa error? Oh, sorry ini ya. Oke. Nah, di dalam div ini kita akan buat sebuah tabel, di mana tabel ini akan mengandung dari daftar resep yang ada di base receipt ini. Jadi kita buat key table. Oke, key table. Kemudian kita akan set kelasnya itu adalah call10. Kenapa gue set call10? Di sini akan muncul table, cuman nanti kiri dan kanannya gue akan selipin di kolom 1, sisanya 1 kan gue ambil cuma 10 ya. Itu chevron itu adalah ini simbol chevron. Nah, ini ya untuk kiri dan kanan dari base receipt. Misalnya ada lebih, misalnya ada 10 gitu, jadi kita bisa ke kanan, bisa ke kiri gitu.
kita lanjut di ini ya, tadi call-nya adalah call 10. Kemudian untuk rows-nya itu adalah base receive. Selanjutnya kita akan tambahin lagi grid. Kemudian kita tutup tabelnya. Oke. Ada 3 ya. Ada Charlie Open Stick Down, Transforming Furikake Gohan, kemudian ada Apple Risotto. Nah, kita akan modifikasi bentuk tabelnya dulu. Nah, jadi kita akan buat di sini vslot. Kita akan tambahin sebuah template ya. Template baru vslot. Kemudian item props. Item props ini maksudnya adalah kita mau menggunakan slot item yang ada di Quasar. Jadi table ya. Kita cari table. Nah, kalau kita klik slot itu ada yang namanya item ya. Slot to use for defining an item when in grid mode. Suggestion keycard. Jadi kita bisa edit isi dari cardnya ini sesuai dengan kemauan kita sendiri gitu. Nah, jadi gua akan buat sebuah div di dalam sini dengan kelas kipa md, kemudian call-nya 4. Jadi call 4 berarti ini satu baris ini ada 4 ya. Satu ini tabel ini cuman ada boleh 3 div. Jadi 4 kali 3 12 row. Kemudian gua akan buat sebuah keycard. Nah, di dalam keycard ini gua akan masukkan sebuah key image dengan source-nya adalah props.item.image yang ini ya, base receipts. Jadi kalian ingat-ingat aja itu nama dari properties dari objek di base receipts. Jadi panggilannya kayak gini, props.row.image. Oke, coba ini kita komen dulu. Nah, kita akan buat lanjut ke keycard section. Di keycard section ini kita akan coba munculin sebuah button ya, button fab. Kemudian colornya itu adalah dark. Kemudian iconnya itu menu book. Menu booknya ini pakai underscore. Kemudian kelas absolute. Selanjutnya kita akan kasih sebuah style, topnya itu 0 sama kayak yang di atas tadi ya, 0. Kemudian right-nya itu 12 px, transform translate y minus 50%. Kemudian kita tutup. Oke, ini kita buka aja. Nah, ini gunanya nanti untuk memanggil dialog ya. Jadi ini biar ada itunya, kita kasih tooltip aja biar ada hintnya. Jadi kita kasih key tooltip. Di tooltip ini kalau kita hover nanti di bawahnya ada muncul sebuah sebuah pemberitahuan gitu ya. Ini adalah si receipt, kasih aja si receipt. Jadi kalau kita hover, maka muncul di sini. Tooltip ini bisa juga dibuat di style di bawah ya, di style. Kalian tinggal mainin CSS-nya, hover aja gitu, hover. Nah, kemudian kita akan kasih sebuah div lagi.
Jadi ini kita buat div, kemudian kita kasih kelas row no wrap items center. Nah, isi dari div ini apa? Itu adalah nama dari menunya. Div kita kasih kelas, kemudian call text h6, kemudian ellipsis. Nah, ini kita kasih props.row.name. Kita cek. Nah, hasilnya kayak gini ya. Nah, dia karena udah ada ini, karena gambarnya kayaknya kecil banget gitu ya. Nah, ini udah ada ininya, namanya masih jelek banget tampilannya. Kita kasih lagi di sini key rating. Jadi key rating kalau di Quasar itu fungsinya untuk ini ya, kayak gini. Nah, rating gitu, bintang-bintang gitu. Bisa juga ini kayaknya bisa di setting deh ikonnya ya. Oh ya, ikonnya bisa terserah kalian. Di sini gue pakai bintang aja. Jadi bintang, key rating, vModelnya itu adalah props.row.rating. Jadi di sini tadi kita punya rating ya, ratingnya 5. Rating, kemudian size-nya itu 32 px. Nah, dia seperti ini. Ini gue nggak set, kayaknya ini default ya. Defaultnya itu adalah bintang. Kalau gue nggak setting iconnya di sini kan. Oke, lanjut. Kita akan kasih keycard section yang kedua. Kita kasih keycard section yang kedua itu adalah isinya nanti deskripsi dan chef yang membuat menu tersebut. Kasih kelas key padding top medium. Kita buat sebuah div, kasih kelas text subtitle 1, kemudian kita kasih $, di sini tik, Japan, kemudian strip props.row.chef, maka akan muncul Japan Yuki Hirasoma. Selanjutnya kita tambahin lagi sebuah div dengan kelas text caption, kemudian text gray, dan text justify. Nah, ini kita akan munculin props.row.description, maka akan muncul deskripsinya. Oke, jadi ini kalau kita komen ya deskripsinya. Nah, ini tampilan jelek banget. Nah, ini lebarnya mengikuti dari panjang deskripsinya. Oke, ini udah cakep banget tampilannya ya. Ada si receipts, ada tukang mie lewat, gue beli sebentar. Oke, gue udah selesai makan. Gue udah kenyang. Lanjut. Nah, jadi di sini tadi kan gue bilang gue mau buat sebuah chevron ya, tombol dengan icon chevron kiri dan kanan itu untuk menentukan atau untuk next dan previous dari sebuah nih tabel ya. Nah, jadi kita akan buat tombol yang di kiri dulu. Oke, kita akan buat tombol yang di kiri. Kita akan set tombolnya di atas tabel. Di atas ini ya. Key button. Tombolnya itu adalah icon, adalah chevron left.
gray 8. Kemudian kita kasih round, dense, dan flat. Tutup dan kita lihat hasilnya. Nah, seperti ini ya tombolnya. Nah, kita akan copy ini di bawah table. Tinggal kita kasih ininya right, chevronnya right. Oke, ini baru mantap ya. Chevron right, chevron left. Oke, nah ini kita nggak perlu yang di bawah ini, kita nggak perlu lagi. Jadi kita kasih atribut di table-nya adalah height pagination. Nah, oke, ini udah jadi. Nah, kita tinggal set fungsi dari kiri kanannya. Nah, gimana caranya? Jadi kita akan modifikasi pagination-nya dari table base receipts ini. Jadi yang pertama kita buat di bawah sini ya. Di bawah, di setup atau di atas aja ya, di setup aja, di setup tapi di atas return ya, kita nggak masukin ke return. Nanti kita daftarin cost pagination dengan ref sebuah objek. Yang pertama kita page-nya adalah 1, ini untuk inisiasi awal page, kemudian rows per page itu 3. Nah, jadi rows per page ini maksudnya adalah, oke ini dulu. Nah, jadi maksudnya adalah dalam satu page table ini berapa banyak card yang keluar. Kalau kita set 3 maka 3 card keluar. Kalau kita set 2 maka 2 card aja yang keluar. Satunya akan pindah ke halaman selanjutnya seperti itu. Jadi gue punya pagination, di sini gue akan daftarin pagination. Nah, kemudian kita tambahin ref dulu, kita import. Nah, kemudian kita pagination ini akan kita gunain di table. Ya, di table. Jadi vModel. Kita akan gunain di vModel. vModel pagination sama dengan pagination. Nah, maka ini. Nah, kita akan coba ya apakah udah berfungsi. Kalau ini gue ganti 2, maka seharusnya card ini akan ada 2 yang keluar. Nah, oke, udah berfungsi ya, 2. Nah, kalau gue set 1 maka 1 card. Kalau gue set 3 maka 3 card gitu ya. Kalau gue set 4 maka seharusnya 4, tapi kan datanya cuma 3. Oke, kita set awalnya 3. Nah, kemudian gua akan buat sebuah page number di sini. Page number computed. Jadi di sini gua import. Oke, udah otomatis ya, computed. Gua akan buat di sini fungsi math.sale ya, sale returns the smallest integer greater than or equal to its numeric argument. Jadi kita akan menghitung di sini base receipts dot length, panjang dari base receipts itu akan kita bagi dengan pagination dot value dot rows per page. Jadi maksud dari page number ini apa? Jadi page number ini, lihat ya, perhitungan matematikanya adalah panjang dari array base receipts, panjangnya kan tadi 3, dibagi dengan pagination dot value dot rows per page. 3 bagi 3 1. Jadi page number ini berfungsi
itu untuk menghitung berapa banyak page number dalam sebuah table. Jadi kalau misalnya rows per page-nya 3, jadi kan panjangnya 3 dibagi 3 sama dengan 1. Jadi cuma satu halaman aja tabel ini. Kalau kita rows per page-nya 2, kan 3 bagi 2 ya, jadi 1,5. Anggaplah pembulatan ke atas jadi 2. Gitu. Jadi halaman dari page ini ada 2 gitu. Kalau kita buat 1, 3 bagi 1 jadi 3. Jadi halaman page ini ada 3 gitu. Nah, itu nanti untuk mengatur kanan kirinya, pindah halaman gitu. Itulah fungsi dari page number. Nah, kemudian kita akan balik lagi ke key button yang 2 biji di atas. Nah, kita akan setting di sini untuk fungsi. Nah, jadi kalau kita klik yang chevron kiri, ini gue set 2 dulu ya. 2 tampilannya, rows per page-nya 2 biar bisa pindah halaman. Nah, kalau kita klik chevron yang kiri, maka pagination dot page plus min. Jadi kalau kita klik pagination dot page ini, maka page-nya yang tadinya awalnya 1 akan berkurang 1. Jadi page ke 0. Page ke 0 kan nggak ada. Makanya kita akan disable di sini. Kita disable dalam kondisi apa? Jika pagination.page-nya itu kurang dari 2. Nah, jadi kalau ini page pertama, dia nggak bisa diklik lagi. Nah, chevron kirinya udah habis halamannya. Ini bisa diklik chevron kanan. Nah, kita ke chevron kanan. Jadi kita set fungsi add click pagination dot page plus. Jadi kita bisa pindah seperti ini. Bisa ke kiri sekarang gitu ya. Bisa ke kanan. Nah, ini kan masih bisa dipencet padahal halamannya kan sudah habis. Nah, kita tinggal tambahin lagi disable kondisi di mana pagination.page-nya itu sama dengan page number. Jadi sama dengan jumlah halaman pada tabelnya. Jadi ini udah habis, udah sama dengan jumlah halaman dari tabelnya ya. Gak bisa diklik lagi. Kita bisanya mundur seperti itu. Nah, jadi kiri kan dan kanan chevron ini udah berfungsi ya. Kita bisa next, bisa ke kiri. Nah, karena jelek ya tampilannya kalau cuma 2, kita ganti lagi rows per page-nya 3 seperti itu. Nah, untuk content or best receipts kita udah jadi ya. Jadi kita punya sebuah tombol di sini dan punya rating. Kemudian kita punya udah set ya, Japan Yukihiro Soma, ini save-nya. Kemudian bisa kalian tambahin icon save di sini ya, selera kalian, ada deskripsi juga di bawahnya. Nah, kita lanjut ke bagian terakhir di mana kita akan membuat sebuah dialog. Jadi dialog ini akan tampil saat kita memencet ini, see receipts. Kita lanjut ke konten selanjutnya. Oke, lanjut. Jadi kita udah punya ya, udah jadilah untuk halaman depannya. Kita tinggal edit ini, tombol see receipt. Jadi kalau tombol ini yang sebelumnya gua nggak buat fungsinya, ini juga. Jadi kalau yang ini gua akan buat fungsinya. Karena di dalam data dari best receipt itu gue punya ingredients dan the way to cook. Jadi cara masaknya. Sayang kalau nggak kita gunain. Jadi gue akan gunain. Ini gue close dulu. Nah, kita akan buat sebuah dialog. Di mana dialog ini akan muncul ketika kita tekan tombol see receipt. Untuk dialognya gue akan buat sebuah komponen. Jadi komponen ini akan menampung sebuah keycard yang nanti dipanggil saat saat dialog muncul gitu ya. Biar nggak penuh di kode ini, jadi gue pisah. Jadi kalian buat di komponen, kemudian terserah kalian mau buat foldernya atau langsung
file receipt dialog, namanya juga basing, terserah kalian. Jadi gua buatnya kayak gini, folder dulu biar rapi ya. Dan dalamnya baru ada file Vue.js. Nah, punya keycard, ininya biasa. Nah, ini kita kosongin dulu, kita balik lagi ke sini. Nah, jadi kita akan buat sebuah dialognya terlebih dahulu. Nah, gua akan buat dialog di bawah sini. Di bawah atau di dalam ya? Di dalam aja deh, biar satu ya, satu tempat. Key dialog. Key modelnya itu adalah receipt dialog. Nah, kita buat dulu di bawah sini. Receipt dialog ya. Receipt dialog. Itu gua akan buat nilai inisiasi awalnya false. Kasih koma. Oke, dialognya udah ada. Kemudian kita tinggal set di panggil dulu aja, kita panggil ya. Jadi namanya apa ya? Komentarnya menu best receipts komponen. Nah, ini juga menurut gue nggak perlu, tapi gue buat aja sebagai penanda ya. Import namanya food receipt aja. Receipts from sersi, kemudian komponen food receipts receipt dialog. Oke, kemudian kita daftarin di komponen, kita taruh di sini komponen 2, kasih koma, kemudian kita daftarin ininya food receipts. Oke, kita udah punya komponen food receipts, maka kita akan panggil di sini food receipts. Pakai S nggak? Oh, pakai ya. Nggak usah pakai ya. Oke, nah, kita udah punya komponen food receipt, kita udah panggil juga, kita udah daftarin sebagai komponen. Nah, kita mau tes dulu apakah ini udah berhasil. Belum, karena belum gue set di tombol vape-nya ya. Oke, ini. Nah, jadi kalau gue klik tombol vape tadi, floating action button akan merubah nilai dari receipt dialog sama dengan true. Seharusnya ini udah kepanggil ya. Nah, oke, udah kepanggil. Nah, kita tes di sini. Tes. Oke, udah muncul ya. Oke, udah sukses. Nah, sekarang kita akan buat sebuah method. Namanya adalah show receipt, dimana dia akan menampung nilai indeks. Nah, jadi yang ini tadi kita ganti, kita akan panggil yang di tombol show receipts ya. Yang ini see receipts, floating action button, kita akan panggil show receipt-nya. Nah, kita akan kirimkan apa? Kita akan kirimkan indeksnya aja dari menu yang dipilih. Kalau kita ini berarti indeksnya 0 di dalam array tadi. Kalau kita pilih ini indeksnya ada 1. Jadi kita kirimkan raw indeksnya aja. Nah, kemudian kita akan pilih sini console.log index. Apakah udah benar? Wah, ini nggak responsif ya. Kalau responsif bisa diatur, karena gue tadi penggunaannya kolom. Callnya kayak gini. Call ini berarti ini berlaku ke semua. Jadi walaupun modenya adalah mode mobile, jadi callnya tetap 4 ya. Seharusnya nggak kayak gitu kalau mau buat responsif. Tapi nggak apa-apa, kita tes aja di sini. Oh, undefined. Atau ini ada S-nya ya.
Sebentar, gue cek dulu. Kita kirimkan propsnya, coba kita kirimkan propsnya. Namanya itu row index ini ya, seharusnya row index, betul ya, row index. Kenapa undefined? Sebentar. Props. Oh, sorry. Props dot row index. Karena objek ya. Oke, munculnya 2, 1. Nah, maka kita udah dapat indeksnya. Oke, kita dapat indeksnya. Kita buat sebuah variabel sini selected, namanya selected receipt. Dengan ref-nya itu adalah objek kosong. Oke, jadi di sini kita akan isi selected receipt ini dengan jadi this.selected receipt sama dengan base receipt ke index. Nah, terus kita akan munculin dialognya, this.receipt dialog sama dengan true. Nah, kita akan buat sebuah props di sini. Di receipt dialog kita akan buat sebuah props tipenya objek yang akan menampung nilai dari selected receipt ini. Nah, jadi kita akan buat dulu propsnya ya, props. Namanya itu adalah receipt data aja. Tipenya itu objek. Kemudian defaultnya itu objek kosong. Kita kasih koma di sini. Nah, jadi di sini kita udah bisa gunain receipt data sama dengan selected receipt. Oke. Nah, kita akan munculin di sini apakah selected receipt-nya udah berfungsi. Kita panggil. Oke, namanya Chalia Pine Stick Down. Oke, udah cocok. Kemudian kita ini transforming furikake gohang, kemudian apple risotto. Oke, udah work. Selanjutnya kita tinggal edit tampilan dari dialog ini. Nah, untuk tampilan dari dialognya kita akan menggunakan sebuah tab panel. Kita buat key tab di sini. Key tabs dengan v modelnya adalah tab. Nah, kita buat langsung aja di bawah ya variabelnya tab. Referensi awal namanya adalah desk. Oke. Ini kita tambahin dulu ref. Oke, udah. Ini tab ya. Kita akan punya 2 buah tab. Jadi key tab yang pertama itu name-nya adalah desk default ya. Ikonnya itu adalah description. Oke, ini aja, tutup tabnya. Kemudian yang kedua itu namanya adalah receipt. Ikonnya adalah menu book. Kita save, kita lihat, kalau kita panggil, nah kita udah punya 2 tab. Tinggal kita isi key tab panelnya. Oke, kita buat key tab panel. Key tab panels, v modelnya adalah tab juga. Kemudian kita kasih animated. Nah, kita akan buat 2 buah key tab panel. Yang pertama name-nya adalah desk. Dan key tab panel yang kedua itu adalah name-nya receipt. Oke. Nah, kita akan mulai yang di desk ya.
tab panel yang pertama, kita buat sebuah keycard, set flat, kemudian keycard section. Ini kita set horizontal. Kemudian keycard section lagi dengan kelas key padding top XS. Nah, di keycard section yang pertama itu kita akan memunculkan resep, save-nya, kemudian nama resepnya, kemudian deskripsinya. Jadi kita buat 3 div. Yang pertama itu adalah text overline. Jadi ini made by receipt data ya, props yang udah dikirim dot name. Dot save. Kita cek. Nah, kita udah punya ya, made by Yuki Hirasoma. Kalau ini semuanya Yuki Hirasoma ya. Oke. Yang kedua itu adalah nama dari resepnya. Kita buat teks H5, kemudian margin topnya itu semi medium, margin bottomnya itu adalah XS. Nah, ini kita hapus receipt data.name. Maka udah muncul ya, cari apain stick down. Div yang terakhir description. Ini kita ganti jadi text caption, kemudian tambahin text gray, text justify. Ini kita hapus. Oke. Nah, kita lihat. Oke, maka jadinya kayak gini ya. This is exclusive mate, ini deskripsinya, kemudian kalau yang ini deskripsinya. Nah, ini. Oke, kita udah selesai di keycard section yang pertama. Kita buat keycard section yang kedua. Ingat ya, masih di dalam keycard section horizontal yang ini. Kita buat yang kedua, itu kita kasih kelas di sini. Kelasnya itu adalah call5, kemudian flex center. Isinya apa? Isinya adalah key image. Jadi isinya itu image dari resepnya. Kita kasih rounded borders. Jadi rounded borders ini nanti image-nya itu sudut-sudutnya akan lengkung ya. Kemudian kita kasih src data.image. Oke. Tadi kan seperti ini ya. Nah, kalau kita save maka jadinya seperti ini. Jadi lebih bagus lah ya. Ada gambarnya. Oke, untuk yang tab apa ini tadi ya? Deskripsi itu udah jadi. Kita langsung ke tab yang terakhir, yaitu tab resepnya atau cara masaknya gitu ya. Nah, kita ke tab panel yang resep. Di sini kita akan buat sebuah keycard section lagi. Sebelumnya kita buat card dulu, kita set flat lagi. Kemudian kita buat keycard section. Kita kasih kelas key paddingnya none. Oke. Nah, kita buat sebuah div dengan kelas text overline, text bold. Nah, ini apa isinya? Itu adalah ingredients. Oke, ada ya ingredients. Nah,
kemudian kita akan buat sebuah key list. Nah, sebelum itu gue mau kasih tahu dulu isi dari receipt data ya. Receipt data. Nah, isi receipt data itu kan tadi kan, oh sorry ini terlalu tabrakan ya, terlalu penuh. Kita di sini aja. Nah, isi resep data itu kan tadi kan ini ya, objek dari base receipt yang dipilih jadi satu aja. Nah, misalkan Charlie apain stick down, nah nanti kita itu ingredients dan steps. Nah, kita akan melakukan perulangan di dalam objek ini, ingredients dan steps gitu. Nah, jadi kita punya di sini, kita buat sebuah key list. Key list ini yang pertama kita akan melakukan perulangan untuk ingredients-nya tadi ya. Di sini untuk ingredients, baru yang kedua perulangan untuk steps. Nah, ingredients kita key list, kita set dance, kemudian kita v4 di sini. Nah, di sini kita akan buat namanya apa ya? List aja kayaknya. List index in. Nah, innya apa? Innya itu adalah receipt data dot ingredients. Di sini. Receipt data ini kan kita udah ubah namanya di sini tadi ya, receipt data dot ingredients. Kemudian kita kasih key-nya adalah index. Nah, kita save. Nah, ini belum muncul apa-apa karena belum ada isinya. Nah, kita buat key item label dengan kelas text uppercase, kemudian header. Nah, ini isinya apa? Index. Nah, maka udah muncul. Kita ini dulu. Sorry, kok belum muncul? Apakah ada error? Gak ada error. Oke, kita lanjut dulu ya. Kita lanjut dulu ke bawah. Key item v4 ingredients. Sebentar, ingredients itu enggak namanya ingredients, astaga, bahasa Inggrisnya apa sih? Ingredients atau ingredients? Oh, ingredient, gua salah. sorry ingredients. Iya, bacanya ingredients ya, cuman tulisannya ingredients. Nah, ini receipt data dot ingredients, pantesan nggak muncul ya. Nah, kalau kita udah ini, nah muncul ya main dan source. Kalau yang ini tadi main doang, nggak ada source-nya. Nah, ini ya main dan source, key-nya main dan source. Kalau yang ini main doang. Oke, selanjutnya kita key item, kemudian v4 item, index in. Nah, untuk yang kedua ini kita akan melakukan perulangan di dalam ininya, mainnya ya, mainnya dan source, bukan steps ya, ini masih di dalam ingredients. Nah, jadi kita innya itu adalah in list, jadi yang ini in list. Kita set key nya itu adalah index. Nah, baru kita masukin key item section, itu adalah index plus 1 titik, kemudian kita kasih item. Nah, ini munculnya adalah seperti ini. Oke, dia munculnya seperti ini. Jadi ingredients-nya. Nah,
Nah, selanjutnya kita akan buat untuk keycard section yang kedua. Sebenarnya ini copy aja ya, copy. Cuman di sini gue mau nambahin key separator. Nah, jadi kayak gini ya. Cuman ininya gue akan ganti jadi how to cook. Kemudian ininya jangan lupa diganti receipt data dot steps. Maka ini udah jadi. Oke. Udah jadi ya, seperti biasa. Kalau udah jadi kita zoom dulu. Nah, jadi inilah template untuk website dari resep makanan yang gue ambil inspirasi dari anime Shokugeki no Soma. Jadi di awalnya kita punya sebuah background foto ya dari Yukihiro Soma, quotes, kemudian ada menu card, food, drink, dessert, kemudian ini adalah our best recipe. Ya. Bisa kita lihat resepnya, cara masaknya, ingredientsnya, kemudian cara masaknya ya, how to cook. Seperti itu. Oke, nah ini sebenarnya di bawahnya kalian bisa tambahin banyak konten lagi ya. Contohnya sebelumnya gue pengen nambahin our chef, jadi karakter-karakter dari Shokugeki no Soma gue tampilin di bawah, yang gak semua, tapi ada aja di bawah ya. Kemudian di bawahnya gue mau nambahin footer, atau sebelum footer bisa tambahin ya apa gitu ya, kayak masukkan resep kamu sendiri gitu. Jadi kita harus punya database user. Kalau udah kita masukin menu kayak gitu ya, fitur kayak gitu, kita harus punya login, register, kemudian user bisa masukin resep mereka sendiri, seperti itu. Oke, jadi ini aja video kali ini. Gue harap kalian bisa terinspirasi untuk membuat sebuah website dari resep makanan. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye.